Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan dari nomor 5, yaitu estimasi harga mall. Ya, estimasi harga mall tempat pensil dan pena. Nah, ini adalah gambaran produk dari tempat pensil atau mall tempat pensil dan pena yang akan saya buat. Nah, untuk spesifikasi pastinya sendiri, yaitu ada menggunakan material ABS berwarna orange dengan shrinkage-nya 0,5%, serta dimensinya 90 kali 75 kali 110 mm dan tebalnya 2 mm dengan resistance pressure-nya 300 kg per cm kuadrat atau dan berat produknya yaitu 30 gram. Nah, sini adalah data material plastik ABS, kemudian ada data mesin yang digunakan, ya ini sesuai dengan ada yang Borman, yaitu Made in China. Nah, kemudian langsung saja ke estimasi harga mall. Nah, untuk estimasi harga mall buat perhitungan dari rumusan turunan di bawah. Oke, baik, sabar ya teman-teman. Mari kita jelaskan terlebih dahulu untuk kalkulasi PP-nya ya. Untuk PP-nya sendiri harga mallnya yaitu 5.000 per injek, dan untuk jam efeknya 7 jam, serta untuk bila dijadikan detik yaitu 25.200 detik. Untuk cycle time sekali injek yaitu 44 detik. Untuk material sekali injek yaitu tadi yaitu 30 gram. Nah, untuk material yang dibutuhkan dalam sehari yaitu berapa sih? Yaitu 17,818 kg. Nah, untuk harga material sendiri untuk per kilogram yaitu ada 18.800. Nah, untuk harga material per hari yaitu ada 323.018,18 rupiah. Nah, untuk harga operasional mesin PI per jamnya yaitu ada 125.000 per jam. Nah, tadi saya menjelaskan untuk di soal nomor 3 yaitu saya menggunakan mesin S33, maka di sini saya menggunakan KLI 55. Nah, untuk harga operasional mesin PI dalam sehari yaitu 875.000. Nah, untuk harga operasional per hari yaitu 200.000 per hari. Untuk total injek yaitu ada 100. Kita akan menginjek berapa sih? Yaitu 100.000 inches. Nah, untuk harga per sendiri ya sudah saya jelaskan tadi, ini berasal dari perhitungan turunan dari bawah. Nah, untuk total injek BEP, total injek BEP ini dapat dari mana sih? Yaitu dari harga mall dibagi dengan harga produk. Nah, untuk total sehari yaitu ada cycle time sekali injek dikali jam kerja efektif yaitu 7 jam. Jumlah PP-nya yaitu total injek PP dibagi total sehari, maka diperoleh 22 hari. Nah, untuk biaya operasional sendiri yaitu ditambah antara tadi ya teman-teman. Nah, maka didapatkan 1.398.018. Nah, untuk biaya operasional 22 hari maka yaitu 19.602.273 rupiah. Nah, untuk jumlah produk untuk menutup biaya operasional 22 hari maka yaitu membutuhkan produk sejumlah 33.920. Nah, ini didapat dari biaya operasional dibagi harga produk. Nah, ini akan dihitung seterusnya hingga akan mendapatkan balas atau apa itu total biaya operasional per hari ditutup dengan harganya ya teman-teman. Maka diperoleh total harinya yaitu 152 hari. Maka 152 hari itu biayanya akan kembali ke titik nol, tidak ada kerugian atau keuntungan. Nah, ketika akan produksi di hari berikutnya maka akan mendapatkan keuntungan. Nah, lanjut ke perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan estimasi harga total mall. Nah, di sini ada 3 komponen yaitu
cost cavities, cost small base, dan cost customization. Nah, untuk masing-masing ini terdapat hitungannya ya, tidak asal memasukkan angka. Nah, untuk itu kita lanjut saja ke bawah sebelum kita masuk angka ini. Nah, untuk pertama kita data produk dulu, bicara data produk. Nah, untuk material kan tadi sudah ditentukan. Nah, untuk produksi kuantitinya itu ada 100.000 unit untuk L part, W part, H part. Yang ini kita dapat dari desain kita di inventor tadi, yaitu 45 mm, 0,045 meter. Nah, ini merupakan data yang didapatkan dari inventor. Nah, untuk apart sendiri juga didapatkan dari inventor, dan V part sendiri juga didapatkan dari inventor. Untuk H1 sendiri itu ada 0,02. Nah, lanjut untuk itu perhitungan cavity cost estimation atau cost cavities. Ini juga ada rumusan turunannya, yaitu ada cost cavity dikali n cavities dikali faktor cavity discount. Nah, untuk ini sendiri juga ada turunannya, teman-teman. Nah, sepanjang perjalanan kita, nah untuk cost cavity sendiri yaitu ada cavity material, cavity machining, dan cavity finishing. Nah, ini juga ada turunannya, teman-teman. Kita harus bersabar dalam melakukan perhitungan di sini. Jadi kita mulai dengan pencarian P cavity material yang terdapat pada rumus cost cavity material. Nah, kita langsung saja lanjut ke bawah. Kita akan hitung dari bawah, yaitu ada H cavity sama H cavity. Nah, ini gampang saja ya, kita masukkan H part saja sudah ketahui, dan kita cari antara perkalian H part dengan konstanta ini yang paling tinggi maka kita mengambil 0,15. Nah, untuk W cavity dan L cavity prosesnya sama. Nah, ketika ini sudah mendapatkan, maka kita bisa memasukkan dalam rumus V cavity material, yaitu ada L cavity kali W cavity kali H cavity, maka diperoleh 0,00053 atau 5,3 kali 10 minus 4 meter kubik ya. Nah, ketika sudah mendapatkan ini, maka bisa dimasukkan ke V cavity material. Nah, ketika sudah dimasukkan, kita mencari raw cavity material. Untuk raw cavity material ini diperoleh dari appendix B, dan juga K cavity material juga diperoleh dari tabel appendix B pada bagian cost untuk material SS 420. Kemudian lanjut saja kita lakukan perhitungan cost cavity material, maka diperoleh ini 1.769.619 rupiah. Nah, langsung saja masukkan di cost cavity material. Kita sudah mendapatkan satu komponen dalam perhitungan cost cavity. Lanjut saja kita ke bawah untuk mencari cost cavity machining. Nah, untuk cost cavity machining sendiri ini juga ada rumus turunannya, teman-teman, untuk mencari T cavity machining dan R machining rate. Nah, untuk T cavity machining sendiri ada T cavity volume, T cavity area dibagi F machining efficiency kali F cavity complexity dikali F machining. Nah, kita langsung ke rumus turunan yang paling bawah, maka kita langsung saja untuk F cavity complexity untuk menghitungnya. Nah, untuk apa supernya sendiri, yaitu bagian yang merupakan bagian dari cost cavity. Nah, di bagian cavity ini areanya yaitu ini didapat dari mana? Didapat dari ini.
dibagi 1000 ya teman-teman, 3 dibagi 1 juta. Nah 1 juta maka diperoleh ini 0,034. Kita masukkan V partnya, V part sesuai dengan volume partnya, maka diperoleh ini ya 6,5. Nah ketika ini sudah dapat maka tinggal disesuaikan dengan perhitungan. Nah perhitungan seperti ini maka diperoleh 1,034 untuk V cavity complexity. Nah untuk lanjut ke T cavity material, T cavity area, yaitu ada rumus A part surface per R material area. Nah, A part surface sama dengan A part surface yang barusan. Nah, untuk R material area ini didapatkan dari appendix B bagian area machine rate untuk bahan SS420. Nah, nanti teman-teman yang masih penasaran bisa cek atau komen di kolom bawah ini ya. Nah, nanti akan saya kirimkan gambar dari appendix D untuk material SS420. Nah, ketika langsung saja ketika dimasukkan pada rumus maka dihasilkan 1,065 jam. Lanjut ke T cavity volume. Mengenai T cavity volume ini V cavity material didapatkan dari sini teman-teman. Nah ini tadi kan sudah menghitung ini. Nah maka ini tinggal masukkan yaitu 0,0053 atau 5,3 kali 10 min 4. Nah langsung untuk R material volume sama dengan R material area itu dapat dari appendix D pada bagian volume machine rate untuk bahan SS420. Nah ketika sudah dapatkan maka langsung saja dihitung maka diperoleh 0,411 jam. Nah untuk itu langsung dimasukkan dalam rumus T cavity machining. Nah maka dapatkan ini untuk F machining efisiensi ini diperoleh efisien selama pengerjaan efisiennya berapa sih? Nah di sini saya mengambil 50%. Nah, itu cukup bagus berarti untuk efisiensi machiningnya sendiri. Nah, jadi diperoleh 0,5. Nah untuk F cavity complexity tadi didapatkan dari bawah maka bisa dimasukkan saja. Nah langsung saja ke F machining. Nah F machining sendiri apa sih? Yaitu F machining adalah tingkat kerumitan dari suatu proses yang paling rumit. Nah di sini saya mengambil polishing karena menurut saya polishing adalah proses yang paling rumit. Nah, ketika sudah dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus maka diperoleh 18,3 jam. Nah ketika sudah mendapatkan langsung saja dimasukkan ke cost cavity machining bagian T cavity machining, lalu kemudian mencari R machining rate. Nah R machining rate sih yaitu diperoleh dari appendix D untuk wilayah Hong Kong atau pada tahun 2004. Nah dan nilai tukar untuk mata uang Hong Kong ke rupiah sendiri adalah 1,1849 rupiah. Nah di tahun 2004 itu Hong Kong untuk air machiningnya, harga air machiningnya itu adalah 24, maka diperoleh dikurskan ke dalam rupiah maka diperoleh 44.388 rupiah. Nah langsung saja lakukan perhitungan maka diperoleh 812.292. Nah ini langsung saja dimasukkan ke dalam tabel cost cavity machining. Nah langsung kita mencari cost cavity finishing. Nah cost cavity finishing ini diperoleh dari mana sih? Nah ini cost cavity finishing ada T cavity finishing kali R finishing rate. Nah untuk T cavity finishing ini juga ada turunan teman-teman, yaitu ada di A1 part surface dan R1 cavity finishing. Nah untuk A1 part surface ini merupakan bagian yang akan di polishing atau di finishing atau diperhalus, dipercantik bagiannya.
maka ini saya mengambil bagian sisi selimut dengan bagian bawah. Nah, ini saya menggunakan SPI 1B3 untuk mendapatkan kehalusan yang telah ditentukan. Menggunakan 0,025, tetapi saya tadi dalam soal tadi diperkirakan saya menggunakan SPI C3, maka di sini saya menggunakan ini karena menurut saya akan jauh lebih halus. Namun ketika ini terasa terlalu halus, maka bisa diganti ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan motor fungsinya. Nah, maka diperoleh cavity finishing 13,63. Nah, untuk cavity finishing langsung masukkan ke dalam tabel ini ya. Ketika udah, maka lanjut ke air finishing rate. Nah, ini yaitu 50 dikali kurs rupiah, 50 US dollar dikali kurs rupiah, maka dan 741.914. Nah, ini langsung dimasukkan di sini cost cavity, maka di total diperoleh 12.323.825 rupiah. Nah, komponen ini sudah didapatkan teman-teman. Nah, ini cavity kita menggunakan satu cavity saja karena roda terlalu tinggi. Nah, untuk cavity diskonnya satu itu juga karena kita menggunakan satu roda. Nah, lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu ada perhitungan mold base cost estimation atau cost mold base atau biaya untuk mold base. Nah, di sini ada 830 US dollar ditambah mold ditambah mold material. Nah, untuk koefisiennya kita rubah jadi rupiah, maka didapatkan hasil ini. Nah, untuk M moldnya sendiri merupakan dari hasil dari perhitungan di bawah ini ya teman-teman. Nah, di bawah kita hitung dari bawah agar lebih mempermudah. Nah, ini tadi sudah jelas kita menggunakan satu cavity, maka di sini cukup diisikan satu. Nah, untuk H mold sendiri yaitu dari perhitungan konstanta 0,189 ditambah 2 kali H cavity. Nah, maka diperoleh ini 0,5. Nah, untuk selanjutnya sama, kita masukkan saja W cavity-nya. W cavity diperoleh dari atas tadi ya teman-teman. Nah, ketika sudah ya dapat diperoleh W mold, kemudian L mold begitu juga. Nah, maka ketika sudah didapat semua, langsung saja dimasukkan tabel M mold, maka M moldnya didapatkan 13,03, langsung dimasukkan ke dalam. Nah, ini ya. Lalu kamot materialnya sendiri yaitu kita mengibaratkan penggunaannya yaitu P20, maka diperoleh 5,2. Nah, ini belum dirubah ke kurs, maka kita rubah lebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita tadi menaruh kurs rupiah di atas, maka kita nice, dapat diperoleh C-mold base-nya yaitu 12.845.659 rupiah. Nah, ini langsung saja ke mold casting machine. Nah, ini juga perhitungan yang diperlukan dalam perhitungan cost moldnya ya. Nah, kita cost cavity tadi sudah didapatkan yaitu 12.323.825.
323.825. Nah, Cmolnya mau base juga didapatkan, maka kita tinggal mencari FI cavity customizing dan FI moon customizing. Nah, ini diperoleh dari mana sih teman-teman? Nah, ini diperoleh dari ini koefisien di bawah ini. Nah, karena kita menggunakan produk yang cukup tinggi, maka kita akan menggunakan two plate component system. Nah, yaitu koefisiennya yaitu 0,05. Nah, untuk cooling sistemnya kita yang diperlukan yaitu adalah fitting. Nah, fitting ini akan masuk ke dalam rongga yang berada di core-nya sehingga mempermudah atau mempercepat dalam membuat efisien dalam melakukan pendinginan. Nah, untuk radiator spin, nah ini cukup umum digunakan karena kita tahu produknya yaitu berbentuk seperti ini ya teman. Nah, sehingga akan dari core-nya sehingga akan keluar produknya. Nah, untuk struktur sistem cost coefficient sendiri kita tidak perlu menggunakan yang ribet atau yang susah, kita hanya menggunakan support pilar. Nah, ketika sudah dimasukkan maka akan diperoleh seperti ini. Kalau sudah dimasukkan dalam rumus maka diperoleh cost customizing-nya yaitu 9,503 9.503.786. Nah, ketika sudah dapatkan maka kita masukkan ke atas teman-teman. Nah, di sini nih merupakan hasil akhir ya untuk cost total mode-nya ya, dapat disaksikan teman-teman. Nah, kemudian kita ada perhitungan satu lagi teman-teman untuk cost per partnya. Nah, ini teman-teman, ini merupakan cost untuk perkiraan cost partnya ya, per partnya secara hitung-hitungan. Nah, di sini ada rumusnya yaitu ada C mol per part. Ini nanti ada turunan juga, maka kita langsung saja ke proses turunannya saja ya agar lebih cepat untuk langsung saja ya teman-teman. Oh ini, maka kita C total tadi sudah dapatkan yaitu 34.673.270. Nah, untuk N totalnya yaitu 100.000 unit. Nah, untuk F maintenance-nya karena ini untuk ABS ini low viscosity ya, maka dan sedang kita menggunakan standar Mostin yaitu di sekitaran P20, maka koefisiennya adalah 2. Nah, kita masukkan dan hasilnya ini. Untuk material koefisiennya 2 karena ini keterangannya untuk 2 karena untuk material plastik menggunakan ABS dan viskos yang cukup rendah, dan untuk material dari moldnya adalah mold steel maka koefisiennya cukup rendah. Ini ada juga hitungannya. Untuk V4 plastiknya kita peroleh dari atas. Untuk raw material plastiknya kita tadi mendapatkan 1,05 gram per centimeter kubik, maka kita rubah ke gram per 1050. Nah, untuk material sendiri ini diperoleh dari mana sih teman-teman? Nah, ini diperoleh dari harga material per kilo dibagi kita membutuhkan satu kali injek berapa kilo. Nah, ini maka diperoleh ini. Kemudian ada fit base-nya karena kita menggunakan cold runner, maka kita isikan koefisiennya 1,25, maka diperoleh ini teman-teman.
lanjut saja ke processing cost per part. Nah, cost proses per part sama dengan T cycle per N cavities kali air molding machine per 360 second hour. Nah, untuk T cycle-nya sendiri kita peroleh dari rumus ini ya. Efisiensi karena kita semi automatic molding with operator removal of molded part, kita menyopot sendiri, sebenarnya kita menyopot sendiri, maka dengan bantuan operator, nah, kita mengisikan efisiensinya, yaitu koefisien yaitu 2,5. Nah, langsung saja awalnya kita dapat dari data produk. Nah, untuk cost standarnya sendiri yaitu dari perubahan dari second per millimeter kuadrat menjadi jam per meter kuadrat, maka diperoleh ini cycle-nya diperoleh 0,01. Nah, kemudian masukkan ke dalam ini N cavity-nya, kan kita menggunakan satu cavity, maka diperoleh 1. Untuk air molding mesinnya kita ada di rumus ini. Nah, F-clamp sendiri apa sih F-clamp? Yaitu diperoleh dari ini. Nah, maka dapat diketahui 18,9 ton. Cukup mudah teman-teman, ketika kita sudah tinggal memasukkan saja data dari koefisien-koefisiennya. Nah, dan kita memperkirakan produk kita akan menggunakan koefisien yang mana, itu akan memudahkan kita. Nah, untuk air molding mesinnya dapat diperoleh dari 1.125.119 rupiah, maka kita dapat masukkan ke dalam rumus cost process per part, itu ini, maka diperoleh dari cost process per part yaitu 3,9 rupiah. Nah, ini langsung saja dimasukkan ke dalam saja ke dalam ini ya, cost part. Nah, maka ketika sudah parameter sudah dimasukkan, kita tinggal menentukan yieldnya gimana sih. Nah, diperoleh dari tabel defect cost per part, di mana disesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan, yaitu 100.000 unit, dan diambil yang high quality. Nah, ini ada di bawah, di mana teman-teman, ada di bawah sini ya. Nah, langsung saja diisikan, maka diperoleh cost per partnya sendiri yaitu 786 rupiah. Nah, demikian merupakan hasil dari perhitungan estimasi harga mold tempat pensil dan pena. Sekian video dari saya. Apabila kurang ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman atas perhatian. Sampai jumpa di video selanjutnya.